akhir zaman ada musuh terbesar umat Islam. Ternyata musuh terbesarnya juga beragama Islam. Kaget kan? Bahwa ternyata nggak semua orang Islam atau beragama quote-unquote Islam itu berada di jalan yang sama dengan umat Muslim seperti keinginan Rasulullah SAW. Israel, Amerika yang kemudian akan mencoba menghilangkan Palestina ternyata juga mendapat pendanaan dari negara-negara Islam. Bahkan terjadi di Sudan, masyarakat Muslim Sudan juga digenosid oleh sesama beragama Islam dan didanai juga oleh negara Islam. Saya penasaran ini, makanya saya langsung tanyakan dengan guru kita yang tentunya juga teman-teman sudah sering melihat juga penampilannya di Cerita Untung, Ustaz Muhammad Al-Fulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah bisa tampil kembali di sini. Alhamdulillah. Dan ini sebuah fenomena yang saya sendiri merasa gemes. Sahih. Saja. Jadi kenapa sih gitu? Berarti gini, andaikan semua umat ini bersatu selesai semua. Sahih. Beres. Jazirah Arab, bahasanya satu, agamanya satu, budayanya satu. Itu kalau akur Israel selesai cuma 8 juta orang. Selesai. Ini rahasia apa sih sebenarnya? Apa memang ini merupakan cobaan akhir zaman atau bagaimana? Apa ini sudah pernah terjadi di zaman dahulu nih? Sahih. Yani apa yang antum sampaikan tadi itu sangat benar. Bahwa musuh kita itu tidak selalu dari luar umat. Kadang-kadang musuh kita dari dalam umat Islam sendiri. Dan ini sudah kayak sunnatullahi fil kaun, ya. Sudah hal yang ada dari zaman sahabat sampai detik ini. Kalau kita misalnya lihat di dunia modern sekarang di 2025, apa yang terjadi di Sudan itu yang mendanai siapa? Saudaranya kan, yang mendanai saudaranya. Bayangkan satu orang dibunuh, dipukul, preman yang membunuh dan memukul dia itu dibantu, dikirim makanan dan minuman oleh saudara dari yang dipukul gitu. Itu di Sudan. Kita lihat banyak contoh lagi di zaman kita ini. Tapi sebenarnya ini bukan hal yang baru. Ini sudah lama sekali, bahkan dari zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Bayangkan selama itu. Sayyidina Utsman bin Affan itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini masuk Islam dari awal dakwah sirriyah saat Rasulullah masih berdakwah diam-diam sampai Rasulullah meninggal dunia. Yani menemani Rasulullah dalam semua tempat, semua kondisi, menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah yang pertama meninggal dunia, menikahi yang kedua. Berarti mertuanya itu Rasulullah langsung ya. Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga umat Islam. Ya, kan kita ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, dan ada Utsman bin Affan. Memimpin selama 11-12 tahun. 6 tahun pertama dalam kepemimpinan Utsman bin Affan itu berjalan dengan lancar sekali, tidak ada masalah. Bahkan jumlah atau luas umat Islam di zamannya itu 12 juta kilometer persegi. Bayangkan, itu seperti 39 Inggris. Kalau Inggris itu dikali 39 itu luas umat Islam saat itu. Sampai di 6 tahun kedua dalam kepemimpinannya terjadi masalah besar. Muncul sekelompok orang yang masih muda umurnya. Ya 16, 17, 18, 20, 22, 25. Mereka itu muncul di 3 tempat. Kufah, Basrah, Mesir. Mereka mulai menuduh Sayyidina Utsman dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Mereka mulai menyebarkan tuduhan dan kabar buruk tentang Sayyidina Utsman. Sahabat Rasulullah itu yang sangat mulia, ya. Mereka mulai menuduh beliau korupsi, misalnya. Padahal beliau itu sangat kaya, tidak butuh korupsi. Mereka mulai menuduh beliau menyimpang dari sunnah Nabi. Bayangkan, mereka itu yang menuduh beliau menyimpang dari sunnah Nabi, tidak pernah ketemu dengan Nabi. Sementara beliau ya udah ketemu Nabi dari awal dakwah sampai Nabi meninggal dunia. Menikahi dengan 2 putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mertuanya langsung. Mereka menuduh beliau menyimpang dari sunnah Nabi.
Mereka menuduh beliau memberi jabatan kepada keluarganya saja. Jadi jabatan gubernur, wali kota, hakim, dan itu diberi ke keluarganya, yaitu Bani Umayyah. Mereka menuduh beliau membuat amalan-amalan yang baru dalam agama yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Karena Sayyidina Utsman membuat azan Jumat itu 2 kali. Kan kadang-kadang kita ke masjid salat Jumat, kadang-kadang azannya 2 kali. Yang pertama kali membuat hal ini adalah Sayyidina Utsman. Rasulullah tidak. Sayyidina Utsman. Jadi orang yang bilang kalau Jumatan azannya 2 itu bid'ah. Berarti sama aja menyerang Sayyidina Utsman dong. Itu membid'ahkan Sayyidina Utsman. Menuduh Sayyidina Utsman pelaku bid'ah. Itu enggak ada jalan keluarnya. Kalau ini namanya bid'ah, berarti Sayyidina Utsman pelaku bid'ah. Ya Allah. Bas. Orang-orang yang muncul di Kufa, Basra, Mesir mulai membahas hal ini. Satu hal lagi misalnya, Sayyidina Utsman buat teman-teman yang sudah haji, biasanya di Mina, salatnya di qasar. Ya. Sayyidina Utsman tiba-tiba pas di Mina tidak qasar jamaah salatnya. Jadi salatnya 4. Kenapa? Karena di Mina itu banyak orang muslim baru yang berkumpul pertama kali di Mina. Sayyidina Utsman takut mereka mengira salat memang 2 rakaat saja. Jadi Sayyidina Utsman tidak qasar, tetap salat 4 rakaat, supaya orang yang baru masuk Islam itu tahu bahwa zuhur 4, asar 4, isya 4 gitu, seperti itu. Dituduh sama orang-orang yang masih muda itu bahwa Sayyidina Utsman pelaku bid'ah. Rasul salatnya 2. Kenapa Anda wahai Utsman salatnya 4? Berarti mirip apa saya potong ya? Ya. Waktu zaman dulu di Indonesia ini disebarkan agama Islam oleh Wali Songo gitu kan. Setelah sholat, karena orang Indonesia ini gak berbahasa Arab dan gak tahu cara doa, setiap habis sholat baca doanya keras, biar diikuti sama yang belakang. Kalau terbiasa, mereka nanti jadi ikut udah terbiasa jadi hafal gitu. Jadi karena belum pada bisa, maka mereka membacanya keras biar dijadiin contoh. Nah sekarang kalau ada yang membaca keras gitu, kena bid'ah juga. Kena bid'ah. Padahal nggak tahu asal muasalnya itu untuk kebaikan apa gitu. Sahih. Karena Sayyidina Utsman aja dituduh sebagai pelaku bid'ah. Dituduh menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Buat asatiz yang dituduh pelaku bid'ah kayak saya, jangan sedih, itu normal. Sayyidina Utsman aja dituduh pelaku bid'ah ya. Ya Allah. Itu Sayyidina Utsman 6 tahun kedua dalam kepimpinannya. Jadi totalnya 12 tahun. 6 tahun pertama lancar, 6 tahun kedua bermasalah. Tiba-tiba 3 kelompok tersebut mulai saling menghubungi dan mulai siapkan rencana kudeta terhadap Sayyidina Utsman. Mereka ingin kudeta Sayyidina Utsman. Kadang-kadang kalau kita buka referensi bahasa Indonesia yang membahas era itu, biasanya kosakata yang dipakai itu berontak ya, atau pendemo. Tapi saya rasa kosakata ini kurang tepat. Kosakata yang paling tepat adalah kudeta, menurunkan sebuah pemimpin yang syar'i secara paksa. Itu kudeta, bukan perontak dan lain-lain. Itu kosakata yang tepat insyaallah. Mereka sepakat untuk membuat kudeta terhadap Sayyidina Utsman. Dan mereka memilih waktu yang tepat untuk menuju Madinah. Madinah itu ibu kotanya umat Islam waktu itu. Mereka menuju Madinah di musim haji. Kenapa di musim haji? Karena musim haji itu Madinah sepi. Karena pada ke Mekah semua. Dan ketika mereka keluar dalam rombongan yang besar, tidak akan dicurigai oleh orang lain. Karena mungkin akan dikira jamaah haji. Maka mereka berangkat dari Mesir, dari Kufa, dari Basrah, dalam pakaian ihram. Kemudian mereka berkumpul di perbatasan kota Madinah. Mereka tidak ingin mereka dibenci oleh umat Islam yang lain. Maka mereka menyampaikan kepada Utsman saat mereka di perbatasan kota Madinah, kami datang ke sini, niat kami baik saja, yaitu menyampaikan keluhan kami. Utsman bertemu dengan mereka dan kabulkan semua permintaannya. Semua permintaannya dikabulkan. Bahkan gubernur-gubernur yang mereka kurang sukai, Utsman pecat. Supaya mereka tenang dan tidak ada masalah. Setelah itu mereka pulang lagi ke kotanya masing-masing. Tapi mereka buat masalah lagi. Ini agak detail gitu masalahnya. Mereka palsukan surat atas nama Utsman. Surat ini isinya Utsman menyuruh wali Mesir untuk membunuh mereka pas mereka sampai Mesir. Jadi mereka bilang Utsman difitnah, betul.
palsukan surat atas nama Utsman. Gara-gara surat tersebut yang palsu, mereka kembali lagi ke Madinah dan memutuskan untuk menyerang Utsman. Karena pas pertama kali datang ke Madinah, mereka menyangka Utsman akan menolak permintaan mereka. Jadi ada dalih untuk menurunkan Utsman. Tapi ternyata Sayyidina Utsman mengabulkan semua. Mereka palsukan surat ini untuk kembali lagi ke Madinah. Kemudian mereka masuk Madinah dalam jumlah yang banyak. Jumlah sekitar, ini referensi beda-beda ya, tapi minimal 3.000 orang. Dan itu banyak sekali. Sangat banyak di zaman itu. Dalam keadaan Madinah sepi, semua sahabat yang besar itu ada di Makkah untuk haji, kecuali beberapa saja. Mereka masuk kelilingi rumah Utsman selama 40 hari untuk menurunkan Utsman. Mereka kasih Utsman 3 pilihan. Anda mau teman-teman membayangkan ya, ini orang baru masuk Islam kemarin, baru lahir kemarin, menantang sahabat Rasulullah SAW dan pemimpin syar'i yang sah. Orang yang menemani Rasulullah dalam setiap kondisi. Waktu senang, waktu sedih, waktu lapar, waktu baru punya anak, waktu ada orang dekat yang meninggal dunia, waktu pernikahan, semua menemani Rasulullah dalam beliau semua hal. membiayai perjuangan, membiayai satu tentara sendiri dan membeli sumur air Roma. Sumur air Roma ketika sahabat baru pindah ke Madinah, airnya sedikit. Bisnis air di Madinah waktu itu dikuasai orang Yahudi. Jadi orang Yahudi meninggikan harga. Jadi Sayyidina Utsman membeli sumur air Roma itu dari orang Yahudi supaya umat Islam bisa minum dengan bebas. Orang luar biasa, bukan orang biasa Sayyidina Utsman itu. Ditantang seperti ini sama orang yang baru masuk Islam atau mungkin lahir dalam keadaan muslim tapi masih muda, belum menuntut ilmu, belum paham ilmu dan lain-lain. Jadi mereka kelilingi rumah Sayyidina Utsman selama 40 hari. Mereka teror para sahabat. Mereka melukai beberapa orang. Dan mereka awal-awal di 10 hari pertama, 15 hari pertama, mereka masih memperbolehkan Sayyidina Utsman keluar dari rumah. Tapi pas Sayyidina Utsman keluar dari rumah, dilempar batu, dicaci maki, dipukul. Bayangkan, umurnya 80 tahun Sayyidina Utsman waktu itu. Pas Sayyidina Utsman keluar rumah, pas mereka kelilingi rumahnya, Sayyidina Utsman naik mimbar khutbah Jumat. Kemudian Sayyidina Utsman saat berkhutbah, Sayyidina Utsman mengatakan seperti ini, demi Allah, saya tidak pernah menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Saya tidak pernah melakukan hal yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Muncul satu orang muda dari pelaku kudeta tersebut, umurnya 22 tahun, 23 tahun, bilang kepada Sayyidina Utsman, iskut ya na'thal. Diam wahai na'thal. Na'thal itu kita bisa terjemahkan bodoh. Diam wahai pria yang bodoh. Bayangkan ini khalifah, pemimpin, umurnya 80 tahun, sahabat Rasulullah, ya, dicaci maki sama anak baru. Diam wahai, kasar lagi ya, kasar sekali. Diam wahai pria yang bodoh, kamu telah merubah sunnah Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Utsman jawab, bal anta, kamu yang telah merubah sunnah Rasulullah SAW. Maka dia mulai lempar batu sampai Sayyidina Utsman terluka. Kembali lagi Sayyidina Utsman ke rumahnya dan mereka kelilingi rumahnya mulai ketat sampai hari ke-30-an gitu ya. Mereka mulai melarang makanan masuk rumah Sayyidina Utsman. Mereka mulai larang minuman masuk rumah Sayyidina Utsman. Ana mau sekali lagi teman-teman ingat, ini sekelompok orang yang baru masuk Islam kemarin, yang belum paham agama, yang menghina sosok seperti Sayyidina Utsman. Lihat seberani apa mereka ya, seberani apa dan lancang ya. Yani parah. Mereka mulai bikin Sayyidina Utsman lapar dan haus. Padahal Sayyidina Utsman itu yang membeli sumur air Roma, bikin satu umat Islam itu bisa minum. Sekarang di akhir hidupnya diperlakukan seperti itu. Mereka dapat kabar bahwa Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan sudah tahu tentang masalah ini, dan Sayyidina Muawiyah mulai menggerakkan pasukan dari Syam untuk menolong Sayyidina Utsman di Madinah. Dan mereka mendengar kabar juga bahwa jamaah haji mulai pulang. Jadi mereka ingin selesaikan yang lebih cepat. Maka mereka memutuskan untuk membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Mereka di hari ke-40
masuk rumah Sayyidina Utsman bin Affan dan orang pertama yang masuk rumahnya pegang jenggot Sayyidina Utsman bin Affan. Orang 80 tahun, Khalifah Muslimin, dipegang jenggotnya dan dibilang, siapa yang mampu melindungi kamu hari ini? Sayyidina Utsman menjawab, jenggot ini dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Maka orangnya kayak shock gitu, tertampar. Kemudian dia keluar. Masuk satu lagi, kemudian dia pegang pegang pedang dan dia mau mengarahkan pedangnya ke leher Sayyidina Utsman, tapi Sayyidina Utsman menjaga lehernya dengan tangan. Jadi tangan Sayyidina Utsman terpotong sampai tangannya jatuh. Kata Sayyidina Utsman, tangan ini tangan pertama yang mencatat wahyu, mencatat Al-Quran. Orangnya tertampar gitu. Keluar orangnya. Masuk 13 orang lagi. Dan mereka itu yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Ini adalah bibit yang namanya Khawarij. Ini adalah masalah yang kita alami sampai detik ini. Khawarij. Sedih dengernya saya itu. Sahih. Apa? Tragis juga meninggalnya beliau ya, kalau orang yang saleh. Bukan hanya itu, mereka melarang umat Islam, mereka melarang sahabat untuk menguburkan Sayyidina Utsman. Rumah jenazah Sayyidina Utsman tetap di rumah 2 hari. Tidak dimandikan, tidak dikafankan. Sebelum Sayyidina Utsman dibunuh, istrinya namanya Nailah binti Al-Farafisah peluk Sayyidina Utsman untuk melindunginya. Para pelaku kudeta itu mengarahkan pedangnya ke istrinya sampai jarinya terpotong. Meninggal dunia Sayyidina Utsman. 2 hari di rumah, sahabat diteror, tidak boleh ada yang mendekati rumahnya untuk kuburkan dia. Bahkan ngubur aja nggak boleh. Nggak boleh dikuburkan, nggak boleh dimandikan, nggak boleh disolatkan. Sampai ada beberapa sahabat yang di malam hari dengan risiko dibunuh oleh Khawarij tersebut, pelaku kudeta, mereka diam-diam ambil jenazah Sayyidina Utsman, mandikan sederhana sekali, kafanin Sayyidina Utsman, dikuburkan di tempat yang biasanya orang Muslim tidak suka dikuburkan di sana. Kenapa? Karena biasanya orang Muslim yang meninggal dunia di zaman Rasulullah di Madinah dikuburkan di Baqi'. Sampai hari ini. Biasanya Sayyidina Utsman akan dikuburkan di Baqi'. Tapi para pelaku kudeta kelilingi Baqi', tidak boleh ada yang masuk sini. Jadi dikuburkan di sebuah taman milik orang Yahudi. Di kemudian hari dipindahkan ke Baqi' ya. Mas, meninggal dunia Sayyidina Utsman, para pelaku kudeta mengelilingi kota Madinah, melarang semua orang keluar dari rumahnya, menguasai mimbar, menguasai masjid, dan mereka mulai mencari pengganti, mencari pemimpin yang menggantikan Sayyidina Utsman bin Affan. Mereka awalnya mau pilih 2, salah satu dari 2 orang. Yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kedua Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Sayyidina Ali tahu kejadian ini. Sayyidina Ali tahu kejadian ini, tapi Sayyidina Ali dilarang sama Sayyidina Utsman untuk melindunginya. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman tidak mau terjadi pertumpahan darah. Sayyidina Utsman tahu kalau Sayyidina Utsman menyuruh para sahabat yang jumlahnya sedikit sekali dibanding para pelaku kudeta itu yang jumlahnya banyak, mereka mulai berperang di kota Madinah, ini akan jadi perang saudara. Sayyidina Utsman sendiri yang melarang para sahabat untuk melindunginya. Satu hal lagi, kebanyakan para sahabat yang ada di Madinah waktu itu sahabat senior sekali. Bagaimana kalau semuanya dibunuh dalam perang ini? Siapa yang menyebarkan agama? Siapa yang menjaga agama? Siapa yang meneruskan hadis-hadis? Jadi Sayyidina Utsman memikirkan hal-hal tersebut. Kemudian Sayyidina Utsman dikasih bisyarah oleh Rasulullah SAW bahwa beliau akan mati syahid, akan dibunuh oleh orang munafik. Rasulullah SAW bersabda,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naja min thalath faqad naja." Barang siapa yang selamat dari 3 fitnah, 3 ujian ini, maka dia selamat. Fitnah yang pertama, mauti, kematianku, kematian Nabi Muhammad. Kan banyak orang murtad setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Yang kedua, Dajjal. Yang selamat dari Dajjal, selamat. Yang ketiga, terbunuhnya Imam Rashid. Dan para mufassirin mengatakan ini adalah Sayyidina Utsman. Jadi fitnah yang besar, dan Sayyidina Utsman memang dikasih bisyarah sama Nabi Muhammad bahwa akan mati syahid. Mereka mulai mencari pengganti, Sayyidina Ali dan Sayyidina Talha. Dua-duanya menolak. Kenapa? Ini kondisi yang aneh gitu ya. Kami nggak mau dipilih sama orang pelaku kudeta gitu ya. Sampai Sayyidina Ali dinasihati oleh para sahabat yang lain dan para ulama yang ada di Madinah waktu itu, kalau Anda tidak menerima jabatan ini, mungkin ada orang buruk yang akan menerimanya. Sayyidina Ali menerima jabatan tersebut, dibayat menjadi khalifah, dibayat oleh seluruh umat Islam. Kecuali satu tempat saja. Tempat ini adalah Syam. Tempatnya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Muawiyah menolak untuk membayat Sayyidina Ali. Kenapa? Tradisi waktu itu, ketika ada khalifah baru yang dilantik, khalifah mengirim surat kepada semua gubernur yang dilantik oleh khalifah sebelumnya. Terus minta mereka untuk kirim bayat. Bayat ini ibarat kami tunduk kepadamu, kami siap taat kepadamu. Pernyataan, betul. Sayyidina Ali kirim surat ke misalnya gubernur Mesir. Gubernur Mesir, siap saya bayat. Gubernur ini, gubernur itu, siap saya bayat. Gubernur Oman dan Bahrain, saya siap bayat. Sayyidina Muawiyah tidak mau bayat. Kenapa? Karena Sayyidina Muawiyah dapat paket dari istri Sayyidina Utsman bin Affan yang jarinya terpotong itu. Paket, sebuah kayak isinya apa paket ini? Isinya pakaian Sayyidina Utsman yang berdarah. Dan isinya jari-jari istrinya. Istrinya pesan kepada Sayyidina Muawiyah, saya memberimu tugas untuk mencari pembunuh Sayyidina Utsman dan menangkap mereka. Dan qisas. Dan apalagi Sayyidina Muawiyah itu satu keluarga sama Sayyidina Utsman. Keluarga yang namanya Bani Umayyah, yang kemudian menjadi Umayyah. Dinasti Umayyah. Kemudian Sayyidina Muawiyah balas surat Sayyidina Ali. Isinya begini, mohon maaf saya tidak akan bayat sampai Anda mencari pembunuh Utsman satu-satu dan membunuh mereka. Itu masuk akal, betul? Tapi Sayyidina Ali juga menjawab dengan jawabannya masuk akal. Katanya sekarang mereka lebih kuat. Mereka sekarang menguasai ibu kota. Saya belum mampu, belum cukup kuat untuk menangkap mereka dan membunuh mereka. Khususnya mereka itu yang membunuh, tepatnya yang membunuh, yang pegang pedang dan membunuh, itu tidak diketahui namanya siapa. Mereka semuanya masuk rumahnya pas pakai topeng. Jadi Sayyidina Ali juga tidak mau menzalimi. Mereka jumlahnya 3.000 orang. Gak mungkin semuanya dibunuh juga. Sayyidina Ali balas, saya tidak bisa sekarang. Saya akan bikin negara stabil dulu. Saya akan mulai menguasai negara dulu, menguasai tentara, menguasai senjata, menguasai Baitul Mal dan lain-lain. Baru saya tangkap pembunuh Utsman. Saya janji. Tapi Sayyidina Muawiyah tidak terima. Jadi mereka berbeda pendapat tentang prioritas. Prioritas Sayyidina Muawiyah adalah tangkap pembunuh Utsman dulu. Prioritas Sayyidina Ali adalah bikin negara stabil dulu. Kalau kita lihat sebenarnya sudut pandangnya, dua-duanya masuk akal sebenarnya. Ya, dua-duanya masuk akal. Sampai terjadi perang antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Kenapa? Karena sudah terbentuk, sudah ada pemimpin baru, khalifah baru, dan Sayyidina Utsman tidak mau tunduk pada khalifah tersebut. Tadi Muawiyah? Ya, itu Muawiyah, betul. Muawiyah tidak mau tunduk, tidak mau bayat kepada Sayyidina Ali. Dan itu dalam hukum Islam, dalam fiqh itu tidak boleh. Tidak boleh. Selama ada satu pemimpin yang syar'i, wajib semua pejabat-pejabat, semua gubernur-gubernur tunduk kepada dia, bayat kepada dia.
Terjadi perang namanya perang Siffin. Perang Siffin itu antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali. Nah, saudara dong ya. Perang saudara. Tapi perang ini muncul satu lagi perang Khawarij lagi. Perang ini antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Taib, Khawarij sekarang yang baru kemarin melakukan kudeta terhadap Sayyidina Utsman di tentara siapa? Di tentara Sayyidina Ali. Mereka kan memang ada di Madinah, ya. Mereka bertemu di Siffin. Awalnya tentara Sayyidina Ali itu hampir menang, hampir mengalahkan tentara Sayyidina Muawiyah. Khalas, hampir habis tentara Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah punya penasihat namanya Amr bin Al-As. Kita semua tahu sahabat Rasulullah Amr bin Al-As. Amr bin Al-As itu salah satu orang paling pintar dalam antara para sahabat. Pintar soal strategi perang, politik dan lain-lain. Maka Sayyidina Amr bin Al-As menasihati Sayyidina Muawiyah, kalau kita lanjut perang ini kita akan kalah. Khalas, tidak mungkin menang. Maka kita harus cari cara agar perang ini selesai atau berhenti untuk sementara. Maka Sayyidina Amr bin Al-As menasihati Muawiyah agar prajurit-prajuritnya pegang mushaf, pegang Al-Quran, taruh Al-Quran itu di atas pedang, dan minta sama prajurit Ali agar Al-Quran menjadi hakim antara kedua pasukan tersebut. Itu namanya tahkim. Jadi mereka duduk bersama, mereka buka Al-Quran, mereka cari ayat-ayat yang bercerita tentang perang saudara antara umat Islam, dan itu ada dalam Al-Quran. Apa yang harus dilakukan? Kemudian bikin Al-Quran atau menjadikan Al-Quran itu sebagai hakim. Tiba-tiba prajurit Sayyidina Muawiyah keluar di medan perang, bawa Al-Quran, minta tahkim, minta Al-Quran jadi hakim. Sayyidina Ali menolak. Kenapa? Karena ini cuma cara agar perangnya berhenti saja, ya, agar perangnya berhenti saja. Dan memang soal tahkim itu sudah dilakukan sebelum perang. Yani Sayyidina Ali memang pasti tahu apa yang harus dilakukan kepada saudara muslim yang memberontak. Jadi nggak perlu di tengah perang berhenti untuk melihat. Itu sudah diketahui sebelumnya. Jadi Sayyidina Muawiyah yang dibilang memberontak sekarang? Iya, sekarang Sayyidina Muawiyah dianggap memberontak. Dianggap memberontak. Kenapa? Karena menolak bayat. Oke. Betul. Tapi tiba-tiba terjadi hal yang di luar dugaan. Apa? Muncul satu kelompok di dalam tentara Sayyidina Ali. Sebagian dari mereka pelaku kudeta yang kemarin menurunkan dan membunuh Sayyidina Utsman. Mereka mengatakan kepada Sayyidina Ali, kok kamu menolak tahkim? Kok kamu menolak Al-Quran menjadi kitabullah, menjadi hakim? Kamu nggak boleh menolak, kamu nggak berhak menolak. Kamu harus terima. Dan mereka mulai mengancam Sayyidina Ali keluar dari tentaranya. Kalau kamu nggak mau terima tahkim ini yang ditawarkan oleh tentara Sayyidina Muawiyah, kami akan keluar dan kami akan meninggalkan kamu. Kami nggak akan bantu lagi. Dan jumlahnya banyak, 12 orang, 12.000 orang. Banyak sekali. Jadi, Sayyidina Ali terpaksa untuk menerima tahkim. Dan kedua pihak duduk bersama dan sepakat untuk damai 8 bulan. Kemudian setelah 8 bulan, mereka akan duduk lagi dan melanjutkan proses tahkim ini. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, melihat apa yang harus dilakukan dan lain-lain. Setelah perangnya selesai, padahal Sayyidina Ali hampir mengalahkan Sayyidina Muawiyah dan khalas menguasai Syam, selesai masalahnya. Tidak ada masalah lagi. Setelah perang ini berhenti, muncul satu hal yang di luar dugaan lagi. Itu mungkin aneh sekali. Kelompok yang tadi mengancam Sayyidina Ali keluar dari tentaranya karena Sayyidina Ali menolak tahkim, kelompok tersebut tiba-tiba merasa bersalah dan mengatakan, kami bersalah, kami menjadikan manusia hakim atas Al-Quran. Ini ya, rumit ini. Rumit ya. Bukan hanya itu, mereka menganggap diri sendiri sudah kafir. Dan mereka syahadat lagi. Karena mereka menganggap diri sendiri sudah keluar dari Islam. Dan mereka mengkafirkan Sayyidina Ali juga. Kenapa? Karena Sayyidina Ali menerima. Padahal mereka yang memaksa Sayyidina Ali, ya. Kemudian mereka menganggap Sayyidina Muawiyah kafir juga. Karena menawarkan hal ini. Jadi mereka menganggap diri sendiri kafir. Kami kafir. Kami bersyahadat lagi.
kemudian mendatangi Sayyidina Ali. Wahai Ali, kamu sudah kafir, kamu sudah keluar dari Islam. Ayo syahadat lagi. Mereka tuh bisa seenaknya aja gitu ya. Jadi peraturan dicocokkan dengan apa yang menurut kepentingan mereka aja gitu. Sahih. Sayyidina Ali menolak. Saya nggak kafir. Saya memang dari awal nggak mau tahkim. Tapi kalaupun tahkim diterima, itu bukan kekufuran. Itu strategi perang misalnya atau apa. Yani. Sayyidina Ali menolak. Maka mereka memutuskan untuk keluar dari tentara Ali. Keluar itu bahasa Arabnya apa? Kharajah. Makanya mereka disebut khawarij. Orang-orang yang keluar. Keluar dari jamaah umat Islam. Mereka meninggalkan jamaah mayoritas umat Islam waktu itu, yaitu tentara Sayyidina Ali. Dan meninggalkan mereka kharajah. Khawarij keluar dari tentara Sayyidina Ali. Keluar dari tentara Sayyidina Ali dan memisahkan diri dari Sayyidina Ali. Pergi ke tempat namanya An-Nahrawan. An-Nahrawan. Dan mereka punya beberapa tempat, mereka pindah-pindah. Di An-Nahrawan, mereka kan sekarang sudah buat konsep gitu ya. Konsep sudah mereka buat ajaran gitu baru ya. Ali sesat, kafir. Muawiyah sesat, kafir. Kami yang paling benar di sini. Semua ya selain kami itu sudah menyimpang. Kami yang masih mempertahankan agama Islam yang benar, masih mempertahankan sunnah Nabi Muhammad. Lucunya, tidak ada satu pun di antara mereka sahabat. Bahkan sahabat dibunuh sama mereka. Sahih. Satu pun di antara mereka nggak ada yang sahabat. Mereka ibarat menyalahkan semua sahabat. Kalian semua sahabat Rasulullah yang bertemu dengan Rasulullah, kalian semua salah, kami yang benar. Oke. Bas. Sifatnya gimana ya? Sifat-sifat seperti mencari kesalahan di antara hal, setiap situasi dia pasti cari sesuatu yang udah benar, pasti cari kekeliruan yang membedakan, dianggap nggak susah. Sesuatu yang udah benar, ada yang berbeda pendapat, dicari di situ kesalahannya, dianggap nggak sunnah. Sahih. Yang di luar itu adalah kafir. Sahih. Gitu. Tapi kalau misalnya gini, menuduh orang bid'ah sama aja mengkafirkan orang nggak? Tidak sama. Tapi ini langkah pertama dalam mengkafirkan. Langkah pertama. Hari ini menuduh dia ahli bid'ah, besok menuduh dia sesat, lusa menuduh dia kafir. Pelan-pelan. Itu langkah-langkah gitu ya. Bas. Jadi kalau kita lihat polanya adalah mencari kesalahan. Sahih. Bahkan mencari kesalahannya bahkan setingkat sahabat Nabi aja. Ya ketika itu kemudian memiliki ikhtiar memudahkan kepada saudaranya dalam beribadah atau juga mungkin salah pemahaman, kemudian mencoba nggak menjalankan sesuai, tapi tetap nggak salah juga. Sahih. Misalnya sholat di Mina, sholat 4 rakaat juga nggak haram sebenarnya. Nggak haram. Memang nggak dilakukan Rasulullah, tapi nggak haram. Nggak haram. Bukan menjalankan sunnahnya, ya. Tapi bukan sesuatu yang haram. Betul sekali. Dengan niatan agar yang baru masuk Islam itu juga nggak keliru. Tidak keliru, betul. Nanti kalau dia sholat 2 rakaat, yang baru masuk Islam nyangka sholatnya 2 rakaat, itu lebih parah lagi, lebih bid'ah lagi tuh. Betul. Di situasi tersebut mereka nggak mau tahu, pokoknya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi, itu dianggap sesat. Bid'ah. Sekelas Utsman bin Affan pun dibid'ahkan. Sahih. Sampai akhirnya dibunuh. Sahih. Mengganti dengan khalifah yang lain. Sahih. Ketika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, perbedaannya yang ini salah yang selalu menganggap yang pilihan adalah yang salah, dan yang nggak sama adalah sesuatu yang sesat, menyimpang, atau bahkan di level tertingginya kafir. Betul. Jadi namanya adalah Khawarij. Tapi ceritanya belum selesai. Mereka setelah memisahkan diri dari tentara Sayyidina Ali, mereka pergi ke tempat namanya An-Nahrawan itu. Kemudian di sana mereka bertemu dengan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Namanya Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat. Namanya lumayan terkenal. Mereka menghentikan Sayyidina Abdullah yang bersama istrinya yang lagi hamil. Dan bertanya kepada Sayyidina Abdullah, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar, tentang Umar,
tentang Utsman, tentang Ali. Mengecek Sayyidina Abdullah itu sama mereka atau sama Ali. Sayyidina Abdullah menjawab dengan jujur. Sayyidina Abu Bakar sahabat Rasulullah yang mulia, Sayyidina Umar sahabat Rasulullah yang mulia, Sayyidina Utsman sahabat Rasulullah yang mulia yang dizalimi dan dibunuh, Sayyidina Ali sahabat Rasulullah yang mulia, yang baik, yang atas kebenaran. Maka mereka membunuh Sayyidina Abdullah. Bukan hanya itu, mereka mengikat istrinya yang lagi hamil, membunuh istrinya, buka perutnya, mengeluarkan janinnya dan membunuh janin tersebut. Astagfirullah. Itu Islam yang mana yang ngajarin kayak gitu? Lucunya ada dua peristiwa yang terjadi setelah peristiwa pembunuhan Sayyidina Abdullah itu. Peristiwa yang pertama, di jalan mereka ketemu orang non-muslim. Mereka kasih dia makanan, kasih dia minuman, karena Rasulullah telah mewasiatkan mereka untuk berbuat baik kepada yang non-muslim. Ya, memang yang non-muslim kalau tetangga kita tidak berperang, kita harus berbuat baik. Tapi bagaimana dengan saudaramu yang barusan dibunuh sekarang? Setelah itu, satu orang dari mereka duduk di bawah pohon. Kemudian pohon tersebut, pohon apel kalau tidak salah, atau pohon apa saya lupa riwayatnya. Pokoknya ada buah. Jadi salah satu dari Khawarij makan buah itu sambil duduk di bawah pohon. Sama pemimpin Khawarij ditegur. Kamu gak takut Allah, kamu gak bertakwa. Ini bukan pohon kita. Ini pohon orang lain. Kita nggak boleh makan harta orang lain, walaupun satu buah saja. Jadi mereka perhatian sekali terhadap satu buah aja nggak boleh. Tapi darah orang Muslim ditumpahkan. Tapi orang Muslim yang lain dikafirkan. Jadi ini mirip-mirip ya. Ada beberapa hal gitu. Ibaratnya kayak kepada sesama Muslim dia kasar, dia keras, memusuhi. Tapi kepada yang non Muslim yang jelas-jelas berkhianat dari Allah, dia baik gitu. Jadi seperti pernah menganggap bahwa ahlul bid'ah lebih bahaya daripada kafir. Sahih. Gitu lebih bahaya dari kafir atau lebih bahaya dari ahli maksiat. Ahlul bid'ah itu jauh lebih bahaya dari ahlul maksiat dan juga orang kafir. Contoh banyak akun cara di kehidupan modern ya. Gitu ya. Akun-akun sosial media yang mencoba untuk berdakwah dengan cara-cara yang berbeda yang dia paham mungkin, dengan cara multimedia, dengan cara dengan berbahasa seperti kaum saat ini gitu misalnya, itu langsung modern sedikit, dengan modern gitu betul. Kemudian akunnya diserang, inilah pelaku-pelaku bid'ah fest misalnya gitu, inilah para pelaku-pelaku bid'ah saat ini gitu. Sedangkan mereka tidak pernah melakukan penyerangan terhadap akun-akun yang mensiarkan kekafiran atau akun Zionis misalnya, atau akun Zionis atau juga akun maksiat sekalipun. Saya. Akun-akun konser misalnya, akun-akun hura-hura maksiat, mereka nggak pernah serang. Yang mereka serang adalah Islam yang tidak sesuai dengan mereka. Bagi mereka yang benar mereka, yang lain adalah pelaku bid'ah dan juga kafir. Itu memang salah satu ciri khas Khawarij yang ada dari zaman dahulu sampai hari ini. Mereka sampai membunuh Sayyidina Ali. Itu ujung ceritanya. Sayyidina Ali pun dibunuh. Dibunuh sama mereka juga. Cerita pembunuhannya itu bisa dijadikan film. Ayo kalau ada yang mau jadikan ini film, itu luar biasa. Bagaimana itu kisahnya? Mereka duduk bersama. Saya lupa tadi. Setelah mereka membunuh Sayyidina Abdullah bin Khabbab bin Arat, Sayyidina Ali marah. Sayyidina Ali menghabisi mereka. Mereka dibunuh oleh Sayyidina Ali. Diperangi, habis. Ya. Tinggal 8 dari mereka saja. Tapi 8 itu mulai tersebar lagi, mulai mengumpulkan pengikut lagi, dan mulai banyak. Jadi 300-an. 300-an itu berkumpul dan mereka sepakat. Ada 3 orang yang merupakan sumber kekacauan umat Islam di zaman kita ini, kata mereka. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan, yang ketiga Amr bin Al-As. Maka mereka memutuskan 3 orang ini kami harus bunuh. Dan mereka memutuskan untuk membunuh 3-tiganya di hari yang sama, di waktu yang sama, di 3 kota yang berbeda. Mereka sepakat di bulan Ramadan
hari malam 27 kalau tidak salah, atau malam 26 ya. Mereka sepakat untuk membunuh tiga-tiganya. Yang pertama Sayyidina Ali di kota Kufah. Ya. Sayyidina Ali kan setelah itu pindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Yang kedua Sayyidina Muawiyah di Damaskus di Syam. Yang ketiga Sayyidina Amr bin al-As di Mesir. Mereka tugaskan 3 orang bawa senjata untuk membunuh 3 pemimpin tersebut di 3 tempat yang berbeda di hari yang sama setelah sholat subuh. Itu mirip kejadian pembunuhan para jenderal di Indonesia di kejadian 33 PKI. Di satu malam itu 7 jenderal dibunuh bersamaan di rumah masing-masing. Di waktu yang sama ya. Pola-polanya mirip-mirip ya. Mirip. Bas. Mereka sukses lakukan itu. Itu Pak. Mereka pergi ke Mesir. Ketemu ke tempat Sayyidina Utsman. Sayyidina Amr bin al-As. Di waktu itu pemimpin itu jadi imam salat juga. Jadi pemimpin umat Islam, wali kota, gubernur itu yang jadi imam salat. Mereka tahu yang mengimami salat itu adalah Amr bin al-As. Maka pas Amr bin al-As salat subuh, mengimami jamaah salat subuh, ada orang yang maju membunuh dia. Tapi ternyata semalam Sayyidina Amr bin al-As sakit perut dan tidak mengimami jamaah. Jadi yang mengimami jamaah orang lain. Jadi yang dibunuh itu bukan Sayyidina Amr bin al-As. Sayyidina Amr bin al-As selamat. Bas, itu yang salah pertama. Orang, salah orang. Mereka kan nggak tahu Amr bin al-As itu wajahnya seperti apa. Nggak ada internet, mereka nggak bisa ketik namanya, muncul fotonya kan. Bas, salah orang. Jadi yang pertama selamat. Yang kedua Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Sama juga Sayyidina Muawiyah lagi mengimami salat. Kemudian tiba-tiba diserangi oleh orang yang kedua ini. Tapi Sayyidina Muawiyah itu badannya gemuk. Jadi benar-benar berat badannya besar ya. Pas melukai Sayyidina Muawiyah enggak sampai mati. Terluka parah saja tapi enggak sampai meninggal dunia. Bas. Jadi enggak sampai ke lehernya gitu. Bas. Sayyidina Muawiyah terluka tapi selamat. Yang ketiga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini yang berhasil. Sayyidina Ali bin Abi Thalib didekati oleh orang tersebut, kemudian dibunuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib teriak dan mengatakan, "Fuztu wa Rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah, aku telah menang." Pas ditusuk gitu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya menang. Halas. Saya hidup mati syahid, pasti sudah menang ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh. Itu ceritanya. Itu ceritanya di zaman dahulu. Tapi mereka masih ada sampai detik ini. Lalu setelah membunuh, kalau nggak salah kan ada juga yang akhirnya memaknai Sayyidina Ali sebagai nabi kan. Setelah Rasulullah semestinya dia gitu kan ibaratnya. Itu beberapa aliran Syiah yang menyimpang. Itu bagian dari mereka atau bukan? Bukan. Mereka enggak, mereka beda. Mereka beda dengan Syiah. Ya, mereka itu merasa semua itu salah. Ali, Utsman, Muawiyah, Amr bin al-As itu salah. Al-Hasan salah semua, kami yang benar aja. Jadi mereka melaknat semua sahabat Nabi jatuhnya kan. Berarti setelah itu mereka ada penyesalan atau enggak, atau memang begitu mereka? Yang ada penyesalan itu Syiah di Kufah yang meninggalkan Sayyidina Husain. Bukan mereka enggak ada penyesalan. Mereka anggap itu hal yang benar. Yes, sampai detik ini. Tapi kalau sampai detik ini, kan semua ajaran Islam kan tetap menganggap bahwa sahabat Nabi itu mulia. Harusnya. Masih ada yang menganggap bahwa sahabat Nabi itu nggak mulia? Ada. Selain Syiah? Selain Syiah ada satu aliran yang merupakan Khawarij yang masih ada. Tapi Anda perlu jelaskan dulu ya. Ada Khawarij, ini yang kita ceritakan dari tadi. Terus ada Khawarij modern. Itu belum kita ceritakan, itu beda lagi. Oh, beda cerita? Beda lagi. Oke. Ya, Khawarij yang lama itu ada satu aliran dari mereka masih ada sampai detik ini. Namanya aliran Ibadiyah. Mereka itu ada di Oman. Dan pemimpin Oman dari mereka. Jadi ini aliran mazhab resmi di Oman sampai detik ini. Namanya Ibadiyah.
Ibadiyah. Itu aliran madhab Ibadiyah. Dan dari segi sholatnya mereka mirip dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak bisa dibedakan. Karena memang ibadahnya mirip. Tapi yang beda itu politiknya. Seperti itu. Politiknya dan akidahnya. Jadi nggak ada sahabat Nabi dia, dan di sirahnya mereka nggak ada sahabat Nabi. Ada, tapi misalnya Abu Bakar, itu masih bagus menurut mereka. Umar, itu masih baik menurut mereka. Tapi Utsman, mereka tolak. Wow, ini menarik ya. Jadi ternyata ada juga yang secara parsial mengenai kemuliaan sahabat Nabi. Ada yang semua sahabatnya dilaknat kecuali Ali. Nah, Ini kebalikan. Abu Bakar dan Umar yang baik, sisanya dilaknat. Pilih-pilih. Bagaimana dengan yang modern? Bagaimana caranya kita bisa kemudian apa ya ibaratnya meradarkan gitu ya. Mendeteksi. Ya ini adalah Khawarij modern. Khawarij modern itu ada di sekitar kita di mana-mana. Ana akan sebutkan beberapa ciri-cirinya, mungkin 5 ciri atau 6 ciri, dan teman-teman akan nyambung sendiri. Wah, ini benar, ini saya pernah lihat gitu. Taib. Ciri yang pertama itu ciri-cirinya dari mana? Dari sirah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang sampaikan gitu, bukan ana yang buat ciri-cirinya ya. Ciri yang pertama, merasa paling benar sendiri dan yang lain pasti salah. Ya. Taib. Ana kasih contohnya. Ya. Nabi Muhammad SAW suatu hari pulang dari perang. Ya. Kemudian membawa harta rampasan perang. Nah. Kita sudah mengalahkan musuh lari, meninggalkan banyak pedang, meninggalkan banyak uang, itu namanya harta rampasan perang. Ghanimah, betul sekali, ghanimah. Dibawa ghanimah ke Madinah. Nabi Muhammad mulai membagikannya ke para sahabat. Ya. Tiba-tiba ada satu orang yang berdiri dan marah, berteriak dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Wahai Muhammad, bukan wahai Nabi, bukan wahai Rasulullah, kurang sopan ya. Wahai Muhammad, berperilaku adil karena kamu tidak adil. Masa berani begitu sama Nabi? La ilaha illallah. Waktu itu Sayyidina Umar kan terkenal semangat sekali, langsung pegang pedangnya. Tinggal perintahkan saya, wahai Rasulullah, saya bunuh dia. Jadi Rasulullah tenangin Sayyidina Umar, duduk. Kemudian Rasulullah menjawab dia, katanya, "Wayhak, fa in lam a'dil faman ya'dil." Celaka kamu, jika saya tidak adil, lantas siapa yang bisa berbuat adil? Itu jawabannya yang logika sekali ya. Kalau Rasulullah aja yang maksum, terhindar dari dosa, tidak berbuat adil, berarti tidak ada yang bisa berbuat adil di muka bumi ini. Mas, itu salah satu ciri. Apa yang buat dia komplain? Bahwa merasa harta rampasan perang yang dia dapat itu kurang. Dia merasa dapatnya kurang. Ya. Dia ngerasa ada yang lain lebih banyak dapatnya. Betul. Jadi ini konsepnya seperti ini. Walaupun seorang nabi, seorang rasul yang membagikan itu bukan orang biasa. Dia seorang nabi, seorang rasul. Tapi dia merasa pembagiannya sudah benar dan pembagian nabi sudah salah. Dia nggak berhenti satu detik untuk memikirkan. Yang membagikan itu seorang nabi dan rasul yang maksum. Tidak mungkin dia zalim. Ya. Lah, dia merasa sendiri, pembagian saya itu benar dan pembagian Nabi Muhammad itu salah. Bas. Itu ciri yang pertama. Ada kan? Bukannya ada lagi. Pokoknya hanya dia yang benar gitu ya. Ciri yang kedua, biar lebih kaget lagi. Apa tuh? Umurnya masih sangat muda, tapi sangat vokal dan tidak menghormati orang yang berilmu. Itu banyak. Itu nggak ada adabnya gitu kadang-kadang. Merasa baru tahu, kemudian bikin konten untuk menjatuhkan orang-orang yang berilmu, yang menurut dia beda pandangan dengan gurunya, dan dianggap bid'ah. Berarti maksudnya arahnya udah ini ustadz sesat. Dia udah berani bikin konten seperti itu, padahal ilmunya nggak seberapa, bahasa Arab aja nggak bisa kadang. Betul. Tapi merasa udah berada di bisa berfatwa yang paling mulia. Ahdatsu asnan, kata Rasulullah. Ahdatsu asnan itu kalau kita terjemahkan artinya umurnya masih muda. Tapi kalau kita terjemahkan secara harfiah artinya giginya belum sempurna. Maksudnya masih muda sekali gitu ya. Bas, kata Rasulullah, mereka itu ahdatsu asnan. Kebanyakan mereka itu masih muda. Tapi vokal sekali gitu ya. Bas, ini ciri yang kedua. Apakah ada? Ada jelas.
Taib. Ciri yang ketiga, ibadahnya luar biasa. Malah luar biasa. Tapi ketika membaca Al-Quran, Al-Quran tidak melewati tenggorokannya. Maksudnya apa? Tidak tembus ke hatinya. Rasulullah SAW bersabda, "Yahqiru ahadukum salatuhu ila salatihim." Ketika kalian melihat mereka salat, kalian akan merasa salat kalian kurang sempurna. Saking bagusnya salat mereka. Ya kan? Wa yahqiru ahadikum siyamuhu ila siyamihim. Ketika kalian melihat puasanya, kalian akan merasa puasa kalian kurang sempurna. Saking istiqamah salatnya dan puasanya. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim. Mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak lewat tenggorokan mereka. Tidak lewat tenggorokan mereka berarti tidak tembus ke hati. Mas, itu salah satu cirinya. Jadi kata Rasulullah, jangan tertipu oleh ibadah mereka yang luar biasa. Jangan tertipu oleh bacaan yang merdu sekali. Jangan tertipu oleh salat 5 waktu di masjid. Salat 5 waktu di masjid harus ya. Tapi jangan tertipu. Bukan itu tolok ukurnya orang soleh. Bukan itu saja. Ada beberapa kriteria yang lain. Mas. Jadi kadang-kadang gini sih. Ada teman-teman yang baru belajar ngaji atau juga baru tertarik gitu dengan Islam atau mungkin baru mualaf. Saya lebih mana ke sosial media karena saya mengamati sosial media. Dari postingan mereka dengan kegembiraannya, mungkin melakukan ibadah, gitu, kegembiraannya, ada excitement baru, mungkin umrah di tempat umroh misalnya, atau apa lagi pertama kali ke tanah suci lah, gitu, atau menyukai apa namanya, senang pokoknya, senang gitu, misalnya lagu Maher Zain misalnya dia suka gitu. Itu kolom komennya itu bisa habis dengan kritikan. Bisa habis dengan kritikan, lu belum seolah-olah dia baru belajar gitu. Seolah-olah dia entah itu ria, baru belajar. Pokoknya nggak ada apa-apanya dengan keislaman mereka ini. Jadi mereka itu lebih alih-alih ingin apa namanya untuk membenarkan gitu kan. Alih-alih amar ma'ruf. Tapi mereka melakukannya dalam rangka untuk mempermalukan sesama saudara muslimnya. Dia lakukan itu demi apa? Kemudian memancing yang lain juga ikut menyerangnya. Jadi kan mempermalukan saudaranya. Dia lupa, Pak. Kalau memang mereka menjalankan sunnah, ajaran Nabi yang mana yang diajarkan untuk mempermalukan saudaranya di depan umum gitu. Ucapan-ucapan mereka itu sengaja seperti, bahkan sekelas ulama pun. Sekelas ulama pun bisa diserang di media dengan ucapan mereka yang ilmunya nggak seberapa. Alih-alih pengen kelihatan paling benar, padahal dia sedang mencoba mempermalukan saudaranya sendiri. Makasih ini nabinya Rasulullah juga bukan? Saya bisa mencari kapan Rasulullah pernah menahzir orang di depan umum. Kalau kita mau bahas bid'ah benar, tahzir itu bid'ah. Tahzir dengan bid'ah itu membid'ahkan orang berbeda dengan tahzir. Mana tidak ada yang namanya tahzir dalam agama Islam. Tahzir itu nggak ada dalam agama Islam. Nggak pernah Rasulullah misalnya mentahzir orang lain. Sahabat mentahzir orang lain. Budaya tahzir itu nggak ada dalam Islam. Tapi ada budaya menasihati dalam Islam. Beda pak tahzir sama menasihati. Tahzir itu katanya bentuk kasih sayang, tapi sebenarnya ini bentuk mempermalukan saudara. Nasihati beda, menasihati beda. Menasihati itu didasari dengan cinta. Saya melihat teman saya, ya mungkin saya tidak kenal, mungkin dia influencer. Dia melakukan kesalahan. Saya takut dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan kesalahan ini. Maka saya datangi dia atau saya DM dia. Saya nasihati dia baik dengan sembunyi-sembunyi. Dengan sembunyi-sembunyi, dengan bahasa yang lembut, dengan penuh cinta karena saya mencintai dia. Sementara tahzir itu apa? Tahzir itu, wahai followers aku, jangan dengarkan ustaz ini karena ini ahlu bidah. Apakah ada di dunia teman-teman semua sekarang? Tinggal nilai sendiri teman-teman semuanya. Apa yang terjadi di dunia kita saat ini? Tinggal nilai sendiri juga ya. Jadi seperti yang contoh oleh Syekh ini sepertinya seperti berulang aja kejadian kayak gini ya. Sahih. Dan yang lebih parah menurut saya, ketika mereka mulai diskusi agama tanpa pengetahuan. Tanpa dasar-dasar ya, tanpa ilmu. Ibarat orang tanpa referensi kitab marfa gitu. Betul, tanpa referensi, tanpa menuntut ilmu. Dengan guru menuntut ilmu. Misalnya kita bahas satu masalah ini ada hadisnya. Dalam
ketika kita memberi fatwa, kita tidak boleh membuat hukum tentang masalah ini kecuali kita baca semua hadis yang membahas masalah ini supaya gambarannya lengkap. Ibarat orang yang misalnya dia flu, kemudian dia makan Panadol, dia sembuh, maka besoknya dia menggelari diri sendiri dengan dokter. Ditanya orang, kenapa gelarnya sekarang dokter? Katanya, emang bedanya apa saya dengan dokter? Kan dokter itu belajar bahwa obat Panadol itu adalah obat flu, paracetamol itu adalah obat flu. Saya juga sudah belajar ini, berarti saya sama dengan dia. Gak ada bedanya. Ilmu kedokteran itu mudah, jangan mempersulit ilmu kedokteran. Tapi lagi nggak ngomongin kedokteran sebenarnya. Oh iya. Analoginya menarik ya. Dia memang benar, dia makan paracetamol mungkin dia sembuh, tapi dia nggak tahu apakah ini bisa untuk hamil nggak, bisa untuk anak kecil nggak, bisa untuk orang tua nggak, apakah boleh dimakan dengan obat lain nggak, apakah ada larangan untuk orang yang misalnya tensinya begini dia makan nggak, apakah boleh dimakan dengan makanan tertentu nggak. Dia semua itu nggak pelajari, dia nggak pelajari konteksnya, dia hanya mengambil satu kesimpulan akhir saja, kesimpulan akhir, makan Panadol sembuh, selesai. Dia nggak tahu konteksnya. Saya nggak bahas kedokteran. Nggak. Kadang-kadang baru tahu sedikit, tapi salah tahu semua. Saya. Jadi hanya tahu permukaannya, tapi salah tahu semua gitu. Saya. Tapi menarik memang sekarang banyak yang menanggapi hal-hal perbedaan seperti ini, kemudian dia bawa referensi kitab yang kita nggak bisa tuduh orang sembarangan sebelum dia punya bawa dasar-dasar yang tepat gitu. Alhamdulillah, jadi mulai terbuka sekarang banyak hal. Makanya saya juga penasaran, apakah Rasulullah pernah mengkritik orang dengan kasar di depan umum? Pernah nggak sih? Tidak pernah. Berarti yang melakukan itulah alul bid'ah. Saya betul. Tidak sesuai sunnah ya. Tidak sesuai sunnah, apalagi diposting di media, apalagi dibikinin channel, apalagi di menazir sembarangan. Bahkan Rasulullah ketika ketemu dengan orang yang tidak baik, tapi dihormati oleh sukunya, Rasulullah menghormati dia. Kenapa? Supaya sukunya tidak tersinggung. Karena Rasulullah ingin mendakwahi sukunya. Kalau dia memperlakukan kepala sukunya dengan buruk, dan kepala sukunya memang buruk, kalau dia diperlakukan dengan buruk, sukunya bakal tersinggung. Tokoh kami diperlakukan dengan buruk. Tapi ketika Rasulullah memperlakukan dia dengan baik, walaupun dia orang buruk, maka sukunya akan merasa nyaman. Tokoh kami diperlakukan dengan baik, maka mereka bisa dengar dakwah Rasulullah SAW. Jadi ini salah satu juga hal yang bermasalah. Kita ketemu satu ustaz yang menurut kita, misalnya menurut mereka itu menyimpang, tapi ustaz tersebut dihormati oleh santri-santrinya, dihormati oleh jamaahnya. Kita nggak boleh menghina dia atau merendahkan dia. Kenapa? Karena seharusnya mereka mengatakan kami ini yang di jalan yang benar. Berarti kalian mau mengundang orang ke jalan yang benar. Berarti orang harus mendengar kalian. Setidaknya hormati tokohnya supaya mereka mendengar dakwah kalian. Tapi malah itu yang terjadi sebaliknya. Tokoh-tokoh dihina, tokoh-tokoh. Misalnya ustaz, kemudian ada yang belajar dengan beliau, menurut mereka tidak sejalan, dihina ustaznya, soalnya yang paling benar. Itu ajaran dari mana kalau begitu ya? Apakah sunnah Nabi? Saya rasa bukan. Bukan. Yang pasti jauh sekali dari sunnah Nabi. Oh, itu bid'ah juga itu berarti itu. Sahih. Tapi ada satu ciri lagi saya belum sampaikan. Apa tuh? Sangat eksklusif. Ya. Khawarij di zaman Sayyidina Ali, ketika mereka memisahkan diri dari Sayyidina Ali, mereka buat masjidnya sendiri, kajiannya sendiri, ngundang ustaznya sendiri. Eksklusif. Ini salah satu. Dan pesannya bahwa tidak boleh berguru dari guru lain. Saya seperti pernah dengar di mana itu ya. Kayak pernah ketemu gitu. Kayak pernah dengar, pernah ketemu ya. Bahkan podcast kita ini mengundang banyak ustadz, itu dianggap ustaz bid'ah. Campur-campur. Katanya manhaj gaduh-gaduh. Gaduh. Aduh. Mudah-mudahan ya ini juga jadi introspeksi juga buat kita masing-masing teman-teman semua. Kita juga nggak merasa paling benar. Kita juga pasti banyak kekeliruan. Tapi hal seperti ini semestinya jadi kontraproduktif terhadap pesan Rasulullah SAW, bagaimana kita mesti bersatu. Sedangkan kalau kita nggak bisa menerima perbedaan pandangan, bukan sesuatu yang wajib gitu, bukan sesuatu yang
Sholat apa namanya? Bukan- Zuhurnya 5 rakaat gitu misalnya enggak? Bukan urusan dasar dalam agama. Ada ciri apa lagi? Ada ciri apa lagi? Tidak toleran terhadap masalah khilafiyah. Jadi masalah khilafiyah itu dipermasalahkan. Ya. Masalah biasa Ya. yang seharusnya tidak jadi masalah aslan itu dipermasalahkan dan dijadikan tolok ukur Muslim lurus Ya. atau tidak. Ya. Saya melihat ada satu contoh begini. Ada salah satu ustadz yang diserang ya, karena mungkin pandangannya untuk mengajak mereka yang masih di entertainment untuk lebih tertarik ke arah Agama mengenal Allah gitu ya. Berlembut kepada mereka untuk lebih mendekati, memudahkan dan juga membuat mereka juga merasa nyaman, dipeluk, tidak dihukumi, gitu. tidak dijudge. dihukumi, tidak judgement. Ustadz tersebut diserang, gitu ya, diserang habis-habisan sebagai ahlul bid'ah. Bergelarkan hadisnya di akhir zaman akan mengingat, pokoknya banyak serangnya begitu segala macam. Persamaan dari apa yang diajarkan Ustadz ini ada ribuan. Sirahnya, wajib sholat berapanya banyak. Cuma perbedaan di part itunya sudah membuat dia jadi ahlul bid'ah menurut mereka. Jadi mereka menafikan ribuan persamaan, ribuan sunnah yang sama, ribuan wajib yang sama, hanya dengan perbedaan sedikit pandangan itu, dan mereka merasa kalian sudah keluar jalur. Ada satu hal yang menarik sekali, dan itu kebetulan sekali. Saya baru dari Padang kemarin dalam jadwal safar dakwah. Saya biasanya ada kebiasaan sebelum tidur saya baca. Saya buka iPad, saya baca sampai tertidur. Kebetulan 2 hari yang lalu itu saya baca satu buku, namanya Islam Tanpa Aliran. Namanya seperti itu. Itu judulnya, Islam Bila Madhahib, Islam Tanpa Aliran. Itu menceritakan tentang semua aliran Islam, kelompok-kelompok yang pernah ada dari zaman Sayyidina Abu Bakar sampai detik ini. Di buku ini pengarangnya, jujur saya lupa namanya yani, beliau cerita bahwa Khawarij itu sendiri lebih dari 25 golongan. Kenapa? Karena mereka awalnya satu golongan, yaitu yang keluar dari tentara Sayyidina Ali, betul? Tapi mereka sendiri saling menghukumi, maka terpecah. Kadang-kadang mereka sendiri beda pendapat, dan mereka pendapat ini bukan dalam masalah besar, masalah khilafiyah. Maka mereka beda pendapat, mereka terpecah. Wah, kalian udah mulai sesat nih, maka mereka terpecah. Terus satu kelompok yang terpecah itu suatu saat beda pendapat lagi, maka terpecah lagi. Kemudian kelompok yang beda pendapat yang terpecah itu beda pendapat lagi, maka terpecah lagi. Maka kelompok-kelompok Khawarij itu kalau kita sebut satu-satu, itu lebih dari 25 dalam sejarah ya. Ini bukan Khawarij modern yang kita bahas. Kalau kita lihat sekarang di zaman kita ini, orang-orang yang punya ciri-ciri Khawarij, mereka sendiri juga dalam kelompoknya sendiri kadang-kadang terpecah belah juga. Dan itu yang menarik sekali. Kadang-kadang dari golongan orang yang punya ciri-ciri yang kita sebutkan, di golongannya sendiri mereka berbeda pendapat. Maka mulai menuduh ustaz yang dari golongannya sendiri dengan tuduhan bermacam-macam. Jadi ya itu pun terjadi juga zaman sekarang. Iya. Saya juga makanya berpikir bahwa kalau merujuk kepada buku itu, misalnya saya ini contoh-contoh kasus yang terjadi ya. Saya. Ada kerabat atau teman kita atau juga public figure yang baru kemudian bersyahadat, gitu. Baru bersyahadat, kemudian tetap aja mereka itu ada berkomentar. Iya mereka bersyahadat, dia bersyahadat, tapi dia bukan kita lihat dulu dia bermanhaj apa. Jadi ibaratnya gini, Rasulullah SAW dengan bersyahadat kita sudah Muslim, selesai. Sedangkan seperti ada grup lain yang memiliki syarat lebih berat daripada syaratnya Nabi. Sahih. Syaratnya lebih tinggi daripada syaratnya Nabi. Sahih. Syarat ini belum ada di zaman Nabi, benar kan? Sahih, belum ada. Berarti bidah juga tuh. Huwa subhanallah, yani ana kadang-kadang sedih melihat hal ini. Orang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Selesai, tidak perlu banyak debat, dia saudara muslim, selesai. Sudah. Enggak perlu tanya-tanya lagi udah. Betul. Taib, dia itu pelaku maksiat.
nasihati, tapi dia masih saudara muslim. Udah urusan dia sama Allah nanti. Betul. Kita nasihati kalau kita kenal sama dia, kita dekat, dan dia tidak akan tersinggung dari nasihat kita. Ya. Kita ada hubungan pertemanan yang kuat, nasihati, nggak masalah. Tapi dia itu punya beberapa pendapat yang aneh, nggak masalah, nasihati. Tapi dia saudara muslim, selesai. Tidak boleh kelompok-kelompokkan orang, gitu ya. Iya. Jadi kayak misalnya ada yang berpendapat memang kan musik itu haram, gitu ya. Kemudian ada yang tertarik dengan lagu Islam. Bermualaf. Gara-gara dapat hidayah dari dengar lagu, oh iya ya. Ternyata hidup cuma sebentar segala macam gitu. Dengar lagu itu dapat hidayah, masuk Islam. Ya masuk dari sesuatu yang haram belum tentu halal. Itu syahadat. Ya, nggak mungkin dari sesuatu yang haram kemudian jadi halal gitu. Terus jadi bersyahadatnya haram gitu. Nah, ini pertanyaan yang sangat logika, tapi biar mereka aja yang menjawabnya. Biar mereka yang menjawab ya. Makanya saya nggak berani menghakimi karena apa? Saya juga masih banyak salah. Kita masih perlu banyak belajar. Kami misalnya, saya masih merasa harus banyak belajar. Apapun ilmu yang dapat dari berbagai perbedaan pandangan dari Ustadz itu jadikan hasanah perbedaan jadi lebih luas begitu ya. Ya menurut saya bagaimanapun caranya saudara kita dapat hidayah itu urusan Allah ya. Kita tugasnya menasihati sesuai dengan fikih menasihati, karena menasihati itu ada adabnya juga. Kalau kita menasihati sesuai cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidak pernah menasihati orang dengan menyerangi dia. Kamu salah, kamu ini, bukan. Bahkan Rasulullah ketika ingin menjelaskan kesalahan orang lain, Rasulullah ketika kumpul sama teman-temannya, sahabat-sahabatnya, Rasulullah cerita, saya pernah dengar bahwa ada orang melakukan kesalahan A, B, C. Jadi orangnya nggak ditunjuk, cuman cerita biasa. Jadi orangnya langsung nyambung. Oh, Rasulullah maksudnya saya berarti saya harus lebih hati-hati. Diam. Rasulullah nggak ngomong sama dia sama sekali. Orang nggak ada yang tahu dia pelakunya. Orang nggak ada yang tahu. Bas, dikasih kode gitu saja. Sudah selesai. Ya. Jadi teman-teman jangan terjebak untuk hal itu. Ya mungkin teman-teman punya ilmu yang lebih tinggi, lebih baik gitu ya. Kemudian ada yang membuat kekeliruan gitu ya ibaratnya. Dan merasa teman-teman yang merasa lebih baik, jangan kemudian menasihati di depan umum karena itu bukan cara-cara Nabi. Sahih. Berarti cukup DM, melakukan dengan lembut. Begitu sih ya. Sahih, harus seperti itu. Kalau tidak dijalankan juga berarti bukan kesalahan kita karena sudah melakukan ya. Bukan urusan kita lagi. Tugas kita sebatas menasihati. Tugas Nabi aja menasihati juga. Ya. Apakah Nabi pernah paksa orang masuk Islam misalnya? Apakah Nabi pernah paksa orang sholat? Apakah Nabi pernah paksa orang ibadah? Gak pernah. Nabi menasihati, membimbing dan memberi contoh. Taib, ada orang yang tidak mau sholat, bukan urusan kita. Kita gak bisa paksa dia misalnya. Taib, kita nasihati tapi dia gak mau dengar, bukan urusan kita juga. Kita udah ajak gitu ya. Udah ajak, udah nasihati dengan lembut, dengan baik, dengan dasar cinta, bukan dasar benci ya, karena ada yang menasihati karena benci. Sebenarnya ini dikemas saja dalam bentuk nasihat, tapi ini bukan nasihat, ini menghujat, mempermalukan. Bas, sebatas tugas kita sebatas menasihati. Oh, jadi kalau misalnya ini kan ada banyak banget ya, tentunya walaupun bagaimanapun juga para guru, para asatidz itu juga manusia. Sahih. Kadang-kadang ada salah ucap, kepleset lidah. Sahih. Atau keliru ambil referensi mungkin. Sahih. Pernah kemudian menjadikan ceramah di satu tempat. Mungkin sudah lama-lama gitu. Terus materi tersebut, konten itu dicari-cari, kemudian diambil partnya, diedit di part tersebut, kemudian dipost lagi untuk dibully gitu. Sahih. Itu terjadi di zaman sekarang. Sering. Apa itu gaya-gaya Khawarij juga? Itu termasuk ciri Khawarij, sifat Khawarij yang sangat kasar terhadap saudaranya sendiri, tapi tidak kasar terhadap musuh Islam. Kan lebih baik
kesalahan yang dicari-cari, diedit-edit, menghabiskan waktu-waktu itu lebih Pada baik musuhnya. musuh aja. Ha, Mencari kesalahan Netanyahu misalnya. ha. Kan mending seperti ini. Iya, ha. Mencari kesalahan musuh Islam yang menjelekkan para mujahidin di Ya. Palestina misalnya. Mending seperti itu. Tapi malah kejelekan saudara yang dicari, bukan kejelekan musuh. Jadi pada saat menyerang sesama Muslim, kemudian urusan Gaza, merasa bahwa pasukan perjuangan Gaza adalah kaki tangan dari Syi'i, gitu misalnya, atau juga memfitnah dengan yang lain misalnya, Tuduhan keji. tuduhan-tuduhan keji yang lainnya, yang bukan justru apa ibaratnya memihak kepada para pejuang, Sahih. tapi seolah-olah ya itu kesalahan mereka, kenapa mereka nggak pergi gitu. Kenapa nggak hijrah? Ya unik juga sih. Kalau memang halnya seperti itu, mungkin ketika ada penjajah Belanda di Indonesia, mungkin orang Indonesia yang suruh hijrah sama mereka. Betul. Biar orang Belanda nyaman di sini. Aduh. Sebenarnya apa yang antum utarakan dari sejarahnya kemudian ke sekarang, berarti semua hal itu sebenarnya adalah sebuah pola yang sama, Sahih. hanya kontennya aja yang berbeda, benar nggak sih? Kemasannya berbeda. Kemasannya berbeda, tapi polanya sama. Polanya persis sama. Khawarij itu tidak pernah punah sepanjang sejarah Islam. Mereka ada di setiap waktu, di setiap zaman, tapi kemasannya berbeda. Kadang-kadang kemasannya orang pegang senjata dan lain-lain kayak zaman dahulu di zaman Sayyidina Ali. Kadang-kadang kemasannya orang biasa, orang normal gitu biasa. Kadang-kadang kemasannya misalnya agamis. Kadang-kadang kemasannya pemimpin. Kadang-kadang kemasannya banyak kemasan, tapi polanya sama, caranya sama, ciri-cirinya sama. Kadang-kadang terlihat paling sunnah, tapi nggak pernah dia bela Palestina gitu. Sahih. Ada satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa jika ada seorang hamba Allah yang membiarkan saudaranya dizalimi dan dipermalukan, di mana dia harus mendukung dia dan mensupport saudaranya, maka di suatu hari, di hari kiamat, dia akan dibiarkan dipermalukan. Dia tidak akan ditolong oleh siapapun, yaitu ketika dihisab dan lain-lain. Subhanallah, yani ketika kita melihat bahwa ada satu kelompok yang memonopoli istilah sunnah, ana sedih jujur. Tapi ana langsung ingat bahwa Sayyidina Utsman bin Affan sendiri pernah dituduh anti sunnah. Non sunnah yang tadi kita cerita. Iya, benar-benar. Menyimpang dari sunnah. Sayyidina Utsman sendiri pernah dituduh menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ana menenangkan hati dengan hal ini. Kenapa Sayyidina Utsman aja dituduh seperti ini? Bahkan ana lupa cerita satu kejadian juga yang luar biasa. Ketika Sayyidina Utsman dicaci maki, dikatakan bodoh sama orang tersebut pas khutbah di mimbar, Sayyidina Utsman pakai tongkat. Tongkat itu tongkat yang merupakan hadiah dari Rasulullah. Rasulullah menghadiahkan tongkat ini kepada Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman pegang ketika khutbah. Orang dari pelaku kudeta tersebut mendekati Sayyidina Utsman, mengambil tongkat tersebut dan pecahin tongkat tersebut. Kenapa? Karena menurut dia ini haram. Menurut dia ini yani dianggap berkah dan lain-lain, itu nggak boleh gitu, dihancurkan. Walaupun punya Rasulullah dihadiahkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Utsman. Bas, bayangkan dia merasa diri sendiri lebih paham sunnah dari Sayyidina Utsman. Dia merasa diri sendiri lebih paham sunnah dari Sayyidina Ali. Dia merasa diri sendiri lebih paham sunnah dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika Khawarij pertama memisahkan diri dari tentara Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas izin sama Sayyidina Ali, boleh nggak saya pergi ke tempatnya menasihati mereka? Karena mereka memisahkan diri, buat masjidnya sendiri, duduk di tenda sendiri, kajiannya sendiri dan lain-lain. Sayyidina Abdullah bin Abbas izin sama Sayyidina Ali, boleh nggak saya menasihati mereka? Kata Sayyidina Ali, boleh, tapi bawa senjata. Karena saya nggak percaya sama mereka. Bawa orang yang melindungimu. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, nggak perlu. Saya ini ke tempat saudara Muslim. Nggak mungkin mereka ganggu saya. Nggak mungkin mereka menyakiti saya. Sayyidina Abdullah bin Abbas pergi
Dan mulai diskusi ini agak panas, mereka hampir membunuh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kenapa? Mereka merasa diri sendiri lebih paham agama dibanding Sayyidina Abdullah bin Abbas. Khawarij memonopoli istilah sunnah di zaman sahabat. Dan Khawarij hari ini juga memonopoli istilah sunnah di zaman kita. Hanya kami yang sunnah. Hanya kami yang mengikuti jalan yang benar. Hanya kami yang mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Hanya kami yang mengatakan qala Allah dan qala Rasul. Kita sering dengar ya. Ini qala Allah dan qala Rasul. Artinya Allah berfirman, Rasul bersabda. Terus emang yang lain mengikuti apa? Mengikuti misalnya, mohon maaf, sunnah setan misalnya. Ya, mengikuti jejak setan. Sunnah Nabi artinya jejak Nabi. Yang lain mengikuti jejak setan. Yang lain mengatakan apa? Kan mengatakan Allah berfirman dan Rasulullah bersabda juga. Atau mereka mengatakan misalnya hal yang lain. Sama saja. Ini permasalahannya, memonopoli satu istilah. Sehingga lama-lama di benak orang awam muncul satu persepsi gitu, wah ini hanya mereka yang sunnah gitu. Yang lain non sunnah. Jadi bahkan sahabat Nabi sekelas Utsman aja kalah sunnah dengan mereka menurut mereka. Sahabat Nabi yang bertemu dengan Nabi, yang megang tongkat yang dikasih oleh Nabi, mereka pecahkan, dianggap takut jadi kurafat, begitu maksudnya? Sahih. Takut jadi kurafat, takut ba'di nanti dimuliakan oleh orang-orang lain dan orang yang kemudian mereka sendiri baru belajar, nggak pernah ketemu Nabi. Dan cukup saja kita mengatakan kelompok mereka itu diantaranya tidak ada satu pun sahabat. Nggak ada satu. Berarti semua sahabat menolak apa yang mereka lakukan. Mas, apakah mereka mengimami para imam? Mengimani para imam? Imam Syafi'i. Mereka pas di zaman Imam Syafi'i itu sudah lemah, sudah nggak sekuat dulu. Ya. Jadi mereka sudah nggak, memang di zaman Imam Syafi'i itu mereka sudah tidak ada gerakannya yang jelas. Mereka ada gerakannya di zaman Imam Abu Hanifah, masih kuat di zaman Imam Abu Hanifah. Mereka di zaman Imam Abu Hanifah menganggap Imam Abu Hanifah itu sesat dan juga tidak sunnah dan lain-lain. Bas. Kalau di zaman sekarang? Di zaman sekarang mereka lebih condong ke imam siapa? Di zaman sekarang atau nggak ada imam sama mereka mengatakan kami tidak mengikuti mazhab. Kami langsung ambil ilmu dari hadis Rasulullah SAW. Seolah-olah imam 4 mazhab itu mengambil ilmu dari sumber lain misalnya. Kan imam 4 mazhab itu semua hukumnya diambil juga dari Quran dan Sunnah, dari sirah juga. Dari sirah. Dari ketika kalian mengatakan kami tidak perlu ikut mazhab atau kami ikut mazhab tapi kami tidak mengikut satu mazhab tertentu misalnya. Karena kami langsung ikut kata Rasulullah. Terus imam 4 mazhab ikut kata siapa? Mungkin mereka langsung ketemu Rasulullah. Allahu a'lam, Pak. Itu keajaiban. Kalau cuma mengacu apa yang dikata Rasulullah harus ketemu dong. Betul. Ya kan? Karena kita sampai sekarang kan diturunkan dengan para sahabat, para ulama yang menurunkan ya, itu kan. Nah, salaf keilmuannya terus turun kan. Sahih. Kalau nggak diimami para imam ini atau juga para kiai guru-gurunya ya dari para imam ini. Dari mana dapatnya ini? Kalau langsung ke sana berarti dia harus hidup dari zaman itu kan, benar? Langsung tembus ke zaman Nabi, langsung ketemu Nabi, langsung dikasih tahu ke zaman sekarang tanpa melewati para asatidz dan para imam. Para ulama, betul. Padahal semua 4 mazhab itu kalau kita lihat buku-bukunya itu semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Misalnya, wahai imam, ini hukumnya apa? Ini hukumnya halal karena A, B, C. Ini hukumnya haram karena A, B, C dan lain-lain. Mas. Dan itu sebenarnya walaupun dari berbagai sisi sudut pandang berbeda, intinya tetap sama kan? Tetap sama. Dan masalah-masalah yang jelas dalam Al-Quran, kan Allah sendiri yang menyampaikan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran ada ayatun muhkamat, ada ayat yang jelas hukumnya, yang to the point gitu ya. Misalnya la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Khalas, ini jelas ya. Dan ada ayat mutasyabihat, ayat yang Allah kasih kepada kita kelapangan di dalamnya supaya hidup kita lebih mudah dan lebih fleksibel. Para imam tidak pernah berselisih pendapat tentang ayat-ayat muhkamat itu. yakni tidak pernah berbeda pendapat dalam hal-hal besar. Sudah tegas. Sudah tegas, semuanya sama. Mereka berbeda pendapat dalam hal-hal yang mutasyabihat itu. Misalnya satu orang mengatakan kalau sholat itu kita taruh tangan di sini. Kalau sholat itu kita taruh tangan di sini.
Satu orang mengatakan kalau sholat di sholat subuh itu jangan pakai kunut. Yang lain pakai, katanya lebih baik pakai kunut. Kenapa? Rasulullah soalnya pernah pakai kunut. Maka mereka berbeda pendapat. Apakah Rasulullah itu pakai kunut sebagai hukum tetap atau ini hanya untuk sementara? Beda pendapat di situ. Wajar kan, masuk akal, tidak ada masalah. Satu orang mengatakan misalnya apalagi yang terkenal, kaki wanita bukan aurat. Satu lagi imam yang mengatakan kaki wanita aurat dan harus ditutupi. Itu nggak ada masalahnya. Kenapa? Karena nggak disebutkan di dalam Al-Quran secara langsung. Perkara-perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran secara langsung itu nggak ada perbedaannya sama sekali antara semua mazhab. Mazhab itu jumlahnya bukan 4. Mazhab itu lebih dari 4. Tapi yang paling terkenal jumlahnya 4. Semua mazhab nggak berbeda pendapat tentang hal-hal yang jelas di dalam Al-Quran. Semua itu masalah khilafiyah. Yang lain itu masalah khilafiyah. Dan umat Islam dari zaman dahulu toleran sekali terhadap masalah khilafiyah. Saya mengikuti pendapat A, antum mengikuti pendapat B, silakan, gak ada masalah. Asal masih dalam koridor 4 mazhab, asal masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, khalas, selesai, aman insyaallah. Bas. Jadi teman-teman semuanya, apa yang kita dengar di sini ya, tinggal dicerna masing-masing untuk pendapat teman-teman ya, gitu ya. Saya juga masih banyak kekeliruan, namanya juga manusia gitu ya. Kira-kira kalau menurut teman-teman seperti apa? Dan saya masih senang banget untuk belajar, mencari tahu. Bisa aja mungkin apa yang saya rasa seperti ini, keliru ternyata. Dan itu saya akui. Misalnya saya salah, saya akui. Nah, jadi misalnya saya pikir gini, katanya salah. Oh ya, berarti saya keliru. Semudah itu gitu, ngerasa bahwa kita tuh belum sempurna. Dan itu lebih ringan sebenarnya menurut saya. Jauh lebih ringan. Itu salah satu hal yang bikin kita tenang dalam diri kita sendiri. Kita nggak harus mati-matian membela pendapat kita sendiri. Kalau kita ketemu ternyata pendapat kita ini salah, selesai, salah. Sudah salah. Selesai. Kita ikuti kalau memang benar gitu. Betul. Aduh. Ya, inilah mungkin rahasia kenapa akhirnya dalam skala besar yang terjadi di dunia politik tetap ada celah-celah yang membuat saudara kita kemudian jadi nggak bersatu. Pasti ada pembisik-pembisik di sana yang merasa memiliki dalil atau memiliki dasar untuk akhirnya saudara sendiri membela yang zalim. Saya. Itulah mungkin kehebatan di setan ya. Bagaimana dia membuat was-was. Dan biasanya yang begitu dia juga paham agama berarti. Dia menemukan dasar untuk kemudian membuat saudaranya mendapatkan pembenaran untuk ngelakuin hal itu. Perpecahan itu buruk sekali. Perpecahan itu sangat-sangat buruk. Kalau kita perhatikan sejarah, semua umat yang terpecah belah itu pasti kalah, terlepas dari agamanya. Itu menarik sekali. Semua umat yang dalam keadaan terpecah belah pasti kalah, mau muslim mau kafir. Dan yang lebih menarik lagi, semua umat yang bersatu bekerja sama pasti menang walaupun kafir. Saya kasih contoh sedikit ya. Di Mesir merdeka dari Inggris tahun 53. 56. Inggris keluar secara bertahap, kemudian disusul oleh beberapa negara Arab lain yang merdeka juga. Tapi sebelum mereka memberi kita kemerdekaan, memberi bangsa Arab kemerdekaan, mereka memecah belah bangsa Arab. Sehingga negara Arab itu negara muslim ya, muslim ya, bukan negara muslim yang dulu satu kesatuan terpecah belah jadi banyak negara. Setelah mereka memecah belah kita, apa yang mereka lakukan? Mereka buat Uni Eropa. Saya kalau mau berangkat dari Mesir ke negara Arab lainnya, itu berkasnya, rumitnya luar biasa. Padahal saya berangkat ke negara di mana orang-orang warga di sana itu bahasanya sama, budayanya sama, tradisinya sama, wajahnya mirip, semuanya sama. Tapi berkasnya luar biasa. Sementara orang Jerman bisa dengan sangat mudah naik kereta dan berangkat ke negara Eropa lainnya di Uni Eropa dengan sangat mudah. Saya kalau orang Mesir sekarang mau bekerja di Arab Saudi misalnya, itu urus berkasnya dan izin bekerja dan izin tinggal itu luar biasa. Sementara orang Jerman yang mau kerja di Eropa, dia mau kerja di Italia, dengan naik kereta, daftar loker di sana, mulai kerja langsung. Gak ada yang namanya izin tinggal, gak ada yang namanya izin kerja,
Nggak ada yang namanya pajaknya berbeda karena dia asing misalnya, nggak. Selama masih Uni Eropa, maka dia dianggap penduduk atau warga Eropa. Kita dulu seperti ini, seperti ini. Mereka merubah kita, memecah belah kita, dan terus mereka meniru kita yang zaman dahulu. Mereka menang karena persatuan. Nanti keyakinan ana sendiri, Barat itu akan kalah ketika mereka mulai terpecah lagi. Dan mereka sudah mulai, yani ada beberapa bibit-bibit perpecahan di Eropa sekarang. Tapi mereka sekarang kenapa menang? Karena bersatu. Lihat sejarah misalnya, lihat Andalusia. Andalusia, Spanyol. Saya sangat suka dengan sejarah Andalusia. Kalau kita perhatikan, umat Islam itu yang ada di Jazirah Arab, yang ada di Afrika Utara, kok mereka bisa nyebrang laut, masuk Eropa, cuacanya berbeda, budayanya berbeda, bahasanya berbeda, warganya berbeda, agamanya berbeda, dan bisa masuk Eropa, menyebarkan Islam di sana, dan Islam tetap di sana 800 tahun. Kok bisa? Apakah Eropa waktu itu tidak bisa melindungi diri? Apakah Eropa waktu itu tidak punya pasukan? Punya, tapi terpecah belah. Di zaman umat Islam masuk Eropa, itu Eropa terpecah belah, dan umat Islam bersatu. Maka umat Islam masuk dengan santai. Pasti ada perjuangannya, tapi jumlah tentara Muslim yang masuk itu jauh lebih sedikit dibanding tentara Eropa yang ada di Eropa waktu itu. Walaupun mereka tetap kalah karena terpecah belah. Tapi pertanyaannya lagi, Islam tetap 800 tahun di Andalusia. Kok bisa keluar? Kenapa keluar? Islam masuk Mesir dan tetap di Mesir sampai hari ini. Islam masuk Indonesia dan tetap di Indonesia sampai hari ini. Islam masuk Spanyol, tapi hari ini Spanyol mayoritas Nasrani. Apa yang terjadi? Yang terjadi sebaliknya. Umat Islam di Andalusia mulai terpecah belah, umat Eropa mulai bersatu. Divide et impera. Nah, nyambung ini jadinya nih. Terus mereka mengusir umat Islam, selesai. Wah, ini gak sih nyambungnya apa nih katakan Syekh ini? Ibaratnya memang berarti politik pemecah belah untuk menaklukkan itu mereka sudah jalankan dari dulu. Seperti halnya kalau teman-teman baca sejarahnya Lawrence of Arabia, bagaimana mereka memfitnah seluruh Jazirah Arab kan untuk menentang Kesultanan Turki. Dan mereka membentuk bendera kemerdekaan Arab. Makanya kalau kalian teman-teman lihat semua bendera bangsa Arab tuh banyak kan mirip. Karena dibuat oleh orang-orang yang sama. John Sykes, orang Inggris yang bikin. Bendera Palestina, bendera Jordan, Mesir, Yaman, itu benderanya sama semua karena itu. Kuwait. Dan yang mau memberontak itu para orang-orang Arab ini dijanjikan akan menjadi raja di tempat masing-masing. Berarti kan dikoloni, dipecah-pecah. Saya. Dan kita antum bilang untuk nyebrang ke satu negara itu aja mereka harus perlu imigrasi yang susah. Padahal dulu adalah saudara mereka. Dulu satu daratan. Dulu bukan hanya saudara, itu benar-benar kayak misalnya anak kasih contoh misalnya ya, Jawa Barat, Jawa Timur. Itu benar dulu kayak itu. Beda provinsi saja. Beda provinsi. Tapi sekarang bayangkan gitu lucunya seperti apa atau anehnya seperti apa. Ketika misalnya kita hari ini di Provinsi Jakarta. Bayangkan antum besok mau ke Jawa Barat. Jadi antum mengunjungi kedutaan Jawa Barat di Jakarta, mengapply visa, bawa koran rekening, kemudian nunggu 2 minggu agar visanya di-apply, kemudian pas di perbatasan paspornya diperiksa dan dipersulit. Itu yang terjadi di negara Arab sekarang. Persis. Beda provinsi, tapi dipersulit. Kan Uni Eropa semuanya bebas. Semuanya bebas. Mereka sedang menjalankan persatuan yang dijalankan oleh umat di masa lalu, sedangkan memecah apa yang mereka laksanakan di tahun-tahun dulu, ya kan? Aduh, ini banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Moga-moga dengan melihat ini yang selama ini kerjanya cuma mikirin untuk mencari kesalahan saudaranya sendiri, mulailah. Ayo sama-sama kita jangan kontraproduktif. Kita pikir bagaimana, kita kasih husnuzon untuk saudara kita. Dan kita kritis untuk yang memerangi kita. Benar gak Syekh? Aduh, Insya Allah. Syekh, ada pesan gak buat teman-teman semua yang sekarang ini mungkin masih dalam, ya ada juga yang lagi mendekat ke arah Islam tapi kemudian gak jadi gara-gara Islam ribet, apa-apa dikritik. Tamam, ana mau sampaikan satu pesan. Islam agama yang bikin tenang
bikin hati tenang. Islam agama yang menanamkan cinta dalam hati kita. Islam agama yang bikin kita mencintai saudara kita. Kalau antum mulai hijrah, tapi ketemu dengan satu kelompok yang bikin antum benci dengan saudara sendiri, bikin antum merasa lebih baik dari saudara sendiri, lebih lurus dari saudara sendiri, maka ketahuilah bahwa kelompok itu salah dan tidak benar. Karena Islam tidak pernah mengajarkan itu. Semakin kita mendalami ilmu agama, semakin kita akan merasa diri sendiri itu gak ada apa-apanya. Semakin kita akan merasa sayang kepada pelaku maksiat. Kok sayang pelaku maksiat? Iya, karena ini saudara kita yang ditipu oleh setan dan kita ingin menyelamatkan dia dari tipu daya setan. Kita benci apa yang dia lakukan memang, tapi kita tidak benci dia. Kita benci maksiatnya, tapi tidak benci pelaku maksiatnya. Maka kita akan mendekati dia dan menasihati dia secara pelan-pelan, menasihati dia dengan cinta sampai dia meninggalkan jalan yang buruk itu. Kalau antum ketemu satu ajaran yang bikin antum benci dengan yang lain, benci dengan saudara muslim, menuduh saudara muslim, merasa lebih baik dari saudara muslim, maka pesan saya, tinggalkan ajaran tersebut, tinggalkan kelompok tersebut, dan cari ilmu dari sumber-sumber yang lain. Bas, ini pesan. Masya Allah. Ya, walaupun kelihatan lebih soleh gitu ya. Saya juga pernah tertampar dengan satu ungkapan untuk orang-orang yang sedang dalam proses mendekati ke arah Islam. Kemudian ada orang yang baru belajar kemudian merasa ingin mengkoreksi atau ngasih tahu bahwa dia lebih benar dari yang lain. Dengan ungkapan-ungkapan yang kemudian menghujat dan menghakimi. Dan orang tersebut nggak jadi mendekat dalam Islam. Kira-kira apa nanti hujah jempolmu di hadapan Allah? La ilaha illallah. Gara-gara jempolnya membuat saudaramu tertunda untuk mendapatkan hidayah. Merinding. Bahaya sekali wallah. Bahaya. Waktu di zaman maksiat memang setan membisikkan kita untuk terus terjun di maksiat. Tapi ketika sudah mulai belajar, setan bisikin kita, kamulah yang paling benar. Itu yang bahaya. Sahih. Insya Allah. Syekh, ini topiknya saya rasa relevan. Walaupun dari zaman dulu ternyata zaman sekarang pun masih ada. Ini unik. Saya juga nggak pernah menyangka bahwa ternyata masih ada satu garis merah yang bisa ditarik dari dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih Syekh. Siapa tahu banyak yang kemudian mendapatkan pencerahan gitu ya. Barakallahu fikum. Dan teman-teman semuanya ya, channel ini bukan channel yang paling benar teman-teman semua. Jadi apapun itu, jika dirasa ini menarik dan juga benar, monggo silahkan disebar ke circle teman kalian sebanyak-banyaknya. Tapi saya masih banyak kesalahan secara pribadi. Jadi kita nggak bilang kita merasa yang paling benar, tapi insya Allah mudah-mudahan kita mencoba untuk mencari kebenaran. Ya. Dan semoga kita akan bertemu kembali di janahnya Allah. Sampai ketemu lagi di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.